Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen pada modul 4 ini, yaitu hosting. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari pada modul 4 ini. Nah, di sini terdapat tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum pada modul 4 ini yaitu yang pertama, praktikum dapat mengetahui dan memahami pengertian hosting dan backspace insight secara umum. Kemudian yang kedua, praktikan mampu membuat website online dengan hosting dan menguji performa website menggunakan backspace insight. Kemudian yang ketiga, praktikan mampu mengimplementasikan hosting dan backspace insight dalam pemecahan suatu masalah. Nah, sebelum masuk pada penjelasan hosting, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu website. Web atau website merupakan fasilitas layanan dalam mengakses internet. Fasilitas website mengizinkan pengakses untuk mengakses dan berinteraksi dengan teks, grafik, animasi, foto, suara, dan video. Website sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau biasa disingkat sebagai WWW. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, halaman web ditransfer dari server web ke klien bernama browser menggunakan protokol yang biasa disebut sebagai HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang mana pada gambar di bawah ini, komputer klien akan mengirimkan perintah atau request kepada server, kemudian server akan mengolah perintah tersebut dan melakukan pengiriman hasil atau merespon perintah tersebut kepada komputer klien. Kemudian di sini terdapat jenis website. Website terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada website statis dan website dinamis. Nah, untuk website statis ini merupakan website yang mempunyai tampilan tetap dan tidak berubah. Website ini hanya menampilkan berupa pemaparan informasi dan tidak terjadi interaksi langsung antara pemilik dengan pengunjung. Website statis, penggunanya tidak dapat mengubah website secara berkala melalui browser, namun harus melakukan perubahan secara manual. Kemudian yang kedua, yaitu ada website dinamis. Website dinamis merupakan website yang menampilkan informasi berbeda atau beragam kepada pengguna yang berada atau menurut kebutuhan pengguna yang kontennya dapat diperbarui secara berkala dengan adanya database. Nah, dari penjelasan kedua jenis website ini dapat digarisbawahi bahwa untuk perbedaan website antara website statis dan dinamis terletak pada tampilannya. Untuk website statis ini tampilannya tetap dan tidak berubah. Kemudian untuk website dinamis, tampilannya dapat diperbarui atau dapat berubah secara berkala dengan adanya database. Kemudian selanjutnya di sini kita memasuki penjelasan domain. Domain secara umum diartikan sebagai identitas sebuah website di internet. Nah, ketika kita akan melakukan pencarian di internet, maka kita akan memerlukan alamat dari halaman website yang akan kita tuju dengan menggunakan sebuah nama domain atau URL. Nah, nama domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nama domain dapat disebut juga dengan URL atau Uniform Resource Locator atau alamat website. Nah, domain sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Dapat dilihat pada gambar di samping, yang terdiri dari top level domain, second level domain, dan third level domain. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki penjelasan hosting. Nah, secara umum hosting ini merupakan layanan penyewaan yang mana digunakan untuk menyimpan data sehingga kita dapat mengakses tampilan atau website yang telah kita hosting kapanpun dan dimanapun.
Dalam memilih hosting, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama ada kapasitas atau ruang penyimpanan yang tersedia. Kemudian yang kedua ada backup dan database, yang mana membantu memastikan data tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan efisien. Kemudian yang ketiga ada bandwidth atau besarnya data transfer. Kemudian yang keempat ada layanan atau support, yang mana biasanya beberapa hosting hanya mensupport PHP saja dan tidak dengan CSS dan lain sebagainya. Oleh karena itu, layanan atau support ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima ada uptime 99,9% agar website bisa selalu aktif dan diakses kapan saja. Kemudian kemudian di sini terdapat jenis layanan hosting. Yang pertama ada share hosting, di mana satu server hosting digunakan secara bersama oleh banyak pengguna. Dalam satu server tersebut terdapat akun untuk masing-masing pengguna yang dibedakan dengan username dan password. Kemudian yang kedua, ada virtual private server atau VPS, yang mana satu server hosting juga digunakan secara bersama-sama oleh beberapa pengguna, namun setiap pengguna memiliki lingkungan sistem operasi virtual sendiri. Nah, biasanya jumlah pengguna dalam VPS lebih dibatasi karena alokasi sumber daya server seperti CPU dan RAM sudah dialokasikan per pengguna. Kemudian untuk jenis layanan hosting lainnya terdapat dedicated server, di mana satu server hosting hanya digunakan oleh satu pengguna, yang biasanya dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar atau website yang membutuhkan sumber daya yang besar. Dalam hal ini, penyedia server ditanggung oleh perusahaan hosting. Kemudian untuk jenis layanan hosting yang terakhir ada colocation server. Nah, di mana server yang digunakan disediakan sendiri oleh pengguna atau pelanggan. Jadi, perusahaan hosting hanya memberikan layanan berupa penyewaan koneksi internet dan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Kemudian selanjutnya di sini adalah Page Insight, yang mana secara umum Page Insight ini digunakan untuk melakukan perhitungan performa kecepatan loading pada blog atau website kita. Jadi kita dapat mengukur seberapa banyak skor dari halaman yang telah kita ukur. Nah, di bawah ini merupakan beberapa lambang atau simbol skor halaman. Yang pertama terdapat simbol atau lambang segitiga dengan skor halaman 0 sampai 49%, yang mana diperlukan perbaikan akan terdapat dampak signifikan pada kinerja halaman. Kemudian untuk simbol selanjutnya terdapat persegi kuning atau orange dengan skor halaman 50 sampai 89, yang mana diartikan website mendapatkan pertimbangan untuk memperbaiki yang tidak memerlukan kinerja yang berat untuk halaman. Kemudian yang terakhir ada simbol lingkaran hijau dengan skor halaman 90 sampai 100, yang mana diartikan bahwa website tidak ditemukan masalah yang signifikan yang perlu diperbaiki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan materi kali ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita akan menghosting menggunakan Infinity Free. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana menghosting website yang telah kita buat melalui layanan hosting Infinity Free. Untuk langkah yang pertama, kalian harus mengetik terlebih dahulu di Google dengan ketikan infinityfree.com ya teman-teman. Kemudian akan muncul seperti ini. Maka yang harus kalian lakukan adalah memilih registrasi akun. Untuk emailnya kalian bebas menggunakan email apa saja.
Kemudian untuk passwordnya kalian bebas, silahkan kalian buat sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa dicentang, kemudian klik sign up. Kemudian akan muncul seperti ini, tandanya kalian harus memverifikasi akun kalian yang telah dikirimkan melalui email. Pada bagian email akan muncul seperti ini. Kemudian kalian klik verify email address. Maka selanjutnya kalian akan diarahkan ke halaman berikut ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya kalian harus memilih atau mengeklik create account. Setelah kalian mengeklik create account, selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalian scroll saja ke bawah. Kalian pilih yang Infinity Free pada bagian kiri. Lalu klik Create Now. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke domain name. Nah, di sini untuk subdomain kalian bebas ya teman-teman untuk mengisi apabila ingin menggunakan nama perusahaan atau nama e-commerce kalian. Kemudian untuk domain extensionnya juga bebas. Di sini saya memilih yang ini. Setelah itu kalian cek availability. Setelah pembuatan domain name berhasil, maka akan lanjut ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan approve pada email consent-nya. Nah, kita klik di sini. Lalu kita pilih I approve. Kemudian kita create akun. Bila proses kalian berhasil, maka akan sampai ke step 4. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah. Lalu di sini kalian klik finish. Nah, karena ini terdapat tulisan setting up your account, jadi mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Ketika sudah selesai, maka dapat dilihat pada akun details kalian statusnya aktif ya teman-teman. Kalau sudah berstatus aktif, maka kita akan lanjut untuk melakukan upload codingan. Kita klik di file manager.
Nah, berikut ini merupakan tampilan dari file manager ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan upload semua codingan yang telah kita buat pada folder htdocs ini. Nah, kita buka untuk folder htdocs ini. Kemudian selanjutnya kita harus menghapus dua file yang ada di dalam htdocs ini. Setelah dua file codingan tersebut kita hapus, selanjutnya kita akan mengupload file codingan yang telah kita buat. Di sini ada bagian kiri pojok bawah, kita pilih upload file. Lalu silahkan pilih atau langsung drag saja untuk file yang telah kita buat. Yang kemarin pada modul 3 kita simpan di htdocs ya teman-teman. Kita drag seperti ini ya teman-teman, supaya mempermudah. Jadi tidak usah satu persatu. Lalu kita klik open. Nah, ini merupakan proses transfer file, jadi ditunggu dulu. Setelah file berhasil terupload, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita upload kembali untuk yang folder ya. Apabila teman-teman menyimpan foto menggunakan folder aset, maka untuk uploadnya kita juga memilih upload menggunakan jenis folder. Jadi tidak bisa langsung menggunakan upload jenis file karena jenisnya berbeda. Oke, setelah selesai melakukan upload file codingan, maka langkah selanjutnya di sini kita akan mengupload untuk file database kita menggunakan format SQL. Untuk langkahnya kita akan kembali dulu ke halaman home layanan hosting Infinity Free. Nah, di sini kalian klik MySQL Database. Lalu akan muncul seperti ini, silakan pilih Create Database. Kemudian selanjutnya di sini kita memberikan nama untuk database kita. Untuk database name-nya silakan bebas, kalian boleh memakai nama perusahaan atau nama e-commerce kalian. Lalu klik Create Database. Setelah kalian berhasil membuat database name, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kalian klik PHP My Admin. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kalian akan melakukan import database kalian dengan format SQL ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mengekspor database kalian, silakan diekspor terlebih dahulu, kemudian diimport di PHP My Admin. Di sini kita pilih choose file, kemudian kita cari file SQL yang sudah kita ekspor dari database.
Setelah memilih file SQL-nya, kita klik Go. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila sudah berhasil import, akan muncul seperti ini. Ketika kita sudah selesai mengupload file codingan maupun file SQL database kita, maka selanjutnya kita akan menghubungkan file codingan kita di config dengan hosting yang telah kita buat. Kita klik Home, kemudian kita pilih File Manager. Lalu kita pilih folder htdocs tadi, kemudian kita cari file config pada codingan kita, lalu edit. Nah, di sini ada beberapa variabel yang harus kita rubah disesuaikan dengan hosting yang telah kita buat, yaitu ada hostname, username, password, dan dbname. Nah, untuk pengisinya di sini sudah tertera ya teman-teman, nanti kita tinggal mengcopy paste saja. Nah, untuk informasi hosting yang akan kita rubah dapat kita lihat di MySQL database di MySQL connection details. Nah, di sini sudah terdapat beberapa informasi terkait username, hostname, password, dan dbname kita. Kita copy saja untuk hostname-nya, lalu kita tempel di hostname ini, kita ganti. Kemudian untuk selanjutnya kita copy username-nya, kita ganti. Kemudian untuk password-nya dapat dilihat di sini ya teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste saja. Lalu kita tempel. Nah, untuk dbname-nya kita dapat melihat di sini untuk nama database name-nya. Kita tinggal copy. Bila kita sudah melakukan rename atau mengganti sesuai hosting yang telah kita buat, maka jangan lupa untuk di save ya teman-teman. Oke, setelah kita menghubungkan hosting ke config kita, maka selanjutnya kita mengecek apakah hosting yang telah kita rename di config tadi dapat terhubung. Caranya kita klik Home, lalu kita cari label dari website kita. Nah, di sini. Kemudian kita copy. Kita coba panggil dari link hosting yang sudah tersedia tadi. Kita panggil langsung di Google. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa online ya untuk website kita. Jadi sudah bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Oke, kita coba untuk login. Kita logout terlebih dahulu. Oke, kita coba login apakah berhasil. Oke, di sini karena sudah bisa berarti hosting kita sudah berhasil. Maka selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan atau
pengukuran performa loading website kita menggunakan PageSpeed Insight. Kemudian kita pilih yang ini, PageSpeed Insight yang paling atas ya teman-teman. Kemudian untuk URL-nya kita copy dari link website yang telah kita hosting. Lalu kita tempel. Setelah itu kita analyze. Nah, dari hasil analyze yang telah diperoleh di sini kita dapat mengetahui matriks dari performance-nya ya, yaitu 90, yang berarti tidak ditemukan masalah yang signifikan yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya di dalam PageSpeed Insight ini kan juga terdapat beberapa matriks yang digunakan, yaitu ada accessibility, kemudian ada best practice, dan juga SEO. Nah, untuk performance sendiri ini digunakan untuk menghitung hasil dari performa website secara keseluruhan. Nah, untuk accessibility digunakan untuk mengukur seberapa baik kemudahan akses yang dimiliki. Kemudian untuk best practice digunakan untuk mengukur seberapa baik website memenuhi praktik pengembangan website. Kemudian untuk SEO digunakan untuk mengukur kekuatan optimasi website. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke Aslab masing-masing atau bisa ditanyakan pada saat kegiatan praktikum berlangsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.